Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai case study Create Simple Online Shop bersama saya Teguh Prasandi. Salah satu contoh dari kasus di dalam e-commerce jika sebuah toko online itu memiliki beberapa cabang atau pada saat pengirimanya itu memiliki lokasi yang berbeda-beda ya. Biasanya biaya pengiriman dan jumlah biaya pengiriman dan harga itu masing-masing tempat bisa berbeda. Nah, selain jika misalkan toko tersebut memiliki beberapa distributor, berarti aman, tidak ada masalah. Tetapi masalahnya adalah pada yang namanya jumlah stok pada distributornya, ya. Kemudian biaya antar dari distributor, biaya pengiriman dari distributor ke pemesan itu juga pengaruh juga, ya. Nah, di sini saya mengambil contoh adalah pada saat sebuah klien itu dari toko percetakan, dari distributor percetakan itu membutuhkan jumlah barang tertentu ya, tetapi kadang karena jumlah di toko distributor tersebut berbeda-beda, maka untuk mengurangi hal tersebut maka digunakanlah sebuah metode yang dinamakan bullwhip effect ya. Bullwhip effect ini merupakan salah satu metode yang digunakan di dalam untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berulang ya. Nah, kita langsung saja kita lihat aplikasinya dulu ya. Nah, saya akan masuk ke dalam akun dengan level manager ya, karena manager ini jauh posisinya lebih tinggi dibandingkan supervisor, karena manajer ini akan mengambil keputusan ya. Baiklah, kita masuk dulu. Nah, ini di sini adalah nama barangnya, ini ada deviasi dan seterusnya. Nah, biasanya kadang kita melihat hal seperti ini kan kita harus melihat satu-satu ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka kita pasti akan membuat grafiknya. Nah, sebelum kita membuat grafik maka kita harus membuat terlebih dahulu apa sih kita source code-nya untuk menghitung ini. Nah, itu bisa terlihat dari source code-nya yang ada di kelas barang ya, ada di kelas barang dan itu ada di bagian paling bawah mengenai metode fungsi BE atau bullwhip effect. Di sini sudah dituliskan SQL-nya, select barang, nama barang, front def, avoid pesanan, avoid STDF dan seterusnya. Nah, sampai ke bawah sampai ini perhitungan rumus bullwhip effect-nya ya. Nah, dari sini nanti akan ketahuan tuh seperti tabel yang tadi. Tapi yang di sini. Di sini ada beberapa nih, kita lihat ada aplikasi umum, ada aplikasi pembukaan rekening, ada form multi payment dan seterusnya. Ya. Nah, di sini kemudian di sini kita lihat dashboardnya. Kita lihat bahwa parameternya lebih tinggi, maka ini pasti akan terjadi bullwhip effect. Sedangkan yang tidak memiliki hijaunya lebih pendek, berarti itu terjadi bullwhip effect. Dengan cara seperti ini kita lebih enak loh. Tetapi ada satu permasalahan di sini, kita tidak pernah tahu source-nya apa sih sebenarnya. Nah, kalau kita menggunakan tabel, kita bisa menggunakan tombol di dalam tabel tersebut. Kita klik saja, di sini sudah ada nih solusi berdasarkan teori untuk mengatasi bullwhip effect. Nah, ini adalah solusinya. Dia menjamin kesehatan produk dan lain sebagainya. Maka manajer bisa mengambil keputusan ini untuk mengatasi yang namanya fenomena bullwhip effect. Ya. Nah, inilah yang salah satu dari contoh di dalam aplikasi persediaan barang di dalam e-commerce. Nah, cukup mudah bukan? Ya. Silahkan Anda kembangkan aplikasi-aplikasi yang kita bahas dari topik pertama hingga topik terakhir ini. Silahkan Anda kembangkan kemampuan skill Anda
hingga Anda menjadi seorang expert. Demikian, terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat belajar.